Ya, jadi saya sendiri udah pensiun juga, tapi pensiun saya sejak dari muda ya. Terus saya punya planning kerja sampai umur 30 tahun, memang target saya pensiun umur 35 tahun. Lalu saya set up hidup saya, gitu ya. Baik ya, itu pengalaman saya, dan sekarang saya juga punya beberapa bisnis. Nanti saya ceritakan ya, bagaimana kalau mau tertarik dengan bisnis, saya ceritakan. Saya juga terlibat berbagai LSM. Aduh, kerja dalam pensiun ya. Bisnis, LSM, kegiatan spiritual, gitu ya. Jadi kita asik nanti saya ceritakan semua ya. Akhirnya sini kita pengen bahagia, menemukan inspirasi baru. Nah, apa nih kita lihat di sini ya? Ini target-targetnya. Besok kita praktis ya. Ini agendanya, kita hari ini belajar teori. Besok kita belajar praktek. Nanti ada contoh-contoh besok ya dari para franchisernya, gitu ya. Dan kalau mau terlibat, boleh, gitu ya. Nah, ini seperti ini agendanya. Nah, jadi nanti tujuan kita adalah kita punya kompetensi pada pensiun, nggak takut, gitu kan ya, santai aja, gitu kan. Nah, lalu akhirnya Anda punya strategi hidup. Strategi apa? Kita sadar hidup kita bertahap, berjenjang. Dari kita melahir, masa anak-anak, remaja, pemuda, kerja, masa pensiun, masa bahagia. Semua bahagia, mati masuk surga. Tepuk tangan dong. Wah, ini paling indah kan ya. Nah, jadi kita indah ya. Jadi Bapak Ibu bisa berdiri dengan baik. Jadi jaga fisik, jaga mental, menghadapi pensiun, jangan bentrok ya. Nah, makanya tadi jangan ada sendirian ya. Berkelompok aja. Saya juga setiap pagi kelompok jalan, kelompok jalan-jalan, itu aja teman-teman sekalian. Nah, nanti ada hitung-hitung tentu ya, perlu nggak saya kerja? Nanti ada cara-caranya ya, ada cara-caranya. Kalau Anda uang masih cukup, ya ngapain kerja, gitu kan? Jadi nanti nggak boleh cemburuan, saya mau bisnis apa gitu ya. Nanti kita lihat ya, perlu nggak ada kerja? Nanti kita berhitung dulu, gitu kan? Nah, kemudian di sini berikut kita belajar nanti bagaimana buat perencanaan keuangan. Makanya saya berharap Bapak Ibu sebagai suami istri kita diskusi nanti. Berapa tadinya belanja bulanannya berapa? Misalnya tadinya 5 juta per bulan. Sekarang kita cut cost. Kayak di perusahaan ya, cost reduction. Tadinya makannya seminggu 3 kali ke resto, sekarang hanya seminggu sekali. Namanya cost reduction, biasa kayak di pabrik ya, kayak di perusahaan. Dan lupa kan tadi kata pimpinan kan HR semua sama seperti di perusahaan, ada deadline semua gitu ya. Jadi kita happy di sini ya. Nah, jadi kalaupun nanti Anda sudah hitung-hitung uangnya, nah katanya gimana? Rata-rata orang Indonesia sekarang umurnya berapa sih? Saya lihat hasil research 70 tahun ya rata-rata ya, sampai 80 tahun. Tapi sekarang udah mulai rekor ya, sudah orang banyak lewat 80 tahun. Artinya apa? Umur Indonesia ini makin panjang, makin bagus secara gizi dan sebagainya ya. Kalau misalnya diberi anugerah oleh Sang Pencipta sampai 70 tahun, berarti Anda masih punya waktu berapa lama lagi hidup? 15 tahun lagi ya rata-rata ya. Nah, berarti dasarnya situ. Ketika Anda menghitung 15 tahun, tadi biaya hidup berapa per bulan? Bisa 5 juta, jadi di sekolah jadi 2,5 juta. Nah, uang tabungan Anda berapa? Nanti kan gitu ya. Nah, nanti setelah sekitar 1 tahun, 15 tahun lagi, uang saya habis nggak? Dan 15 tahun lagi kan uang Anda yang hari ini 1 juta bisa beli apa? Beli kemeja. Besok 15 tahun lagi bisa kebeli nggak dengan 1 juta? Nggak bisa beli, itu artinya nilai uang kita susut. Nah, itu dijaga dengan namanya investasi. Ngejagain uang Anda jangan sampai susut. Udah dijagain ternyata nggak cukup Pak. Nah, baru mikir bagaimana berwirausaha. Jadi kita gitu ya. Dan pertama strategi kita hari ini belajar membuat strategi hidup. Lihat uang Anda, lalu jaga nilai uangnya. Kalau nggak cukup, baru mikir bisnis. Nah itu ya. Oke, semangat lagi, semangat dong. Jadi kita belajar ini ya.
Tentang pensiun itu apa? Dan saya lihat bagus. Semoga itu menjadinya diri Anda gitu ya. Berarti pikiran kita ini positif, bagus gitu kan ya. Nah sekarang kita mulai lihat nih, gimana caranya? Apakah betul bagus? Nah ini perlu diuji kan, perlu diverifikasi supaya teman-teman bisa menemukan diri Anda sendiri. Nah jadi di sini ya. Nah nanti pun ini kita nanti mau coba bisnis apa saja, itu mulai dari pikiran kita. Makanya jangan memulai bisnis atau usahamu juga kalau di otak kita ini belum punya data, belum punya informasi, gitu ya. Jangan coba-coba. Nah, maksud gini, ketika Anda mau bikin usaha bakmi ayam, ya udah coba observasi, gitu kan ya. Dari mulai apa? Di mana beli gerobaknya, berapa modal gerobak, berapa modal bakmi, beli di mana bakminya, dan sebagai beli. Nah, baru udah mulai, lalu di mana mau jualannya, gitu kan ya. Di mana mau ditempatkannya, pelajari dulu. Nah, ternyata dia bisa diobservasi ini Pak tempatnya. Ya udah. Kalau gitu, karena masih 2 tahun pensiun, berarti yang kesempatan ya waktu pembukaan ini ayam dia. Kalau gitu kita lihat apa yang mesti kita pikirkan sekarang. Nah ini ya, isinya apa? Nah ini contoh-contoh ya. Kalau kita di Pulau Gadung tuh ada mau belajar tentang apa namanya? Industri kulit, sepatuan di sini ya. Usaha kedua ya, mangga 2 di sini ya. Agro bisnis juga di sini ya. Kita bisa lihat macam-macam. Nah, kemudian di sini kita lihat. Ya, kita lihat semuanya apa yang baik ya. Nah, ini teman-teman saya taruh di lampiran ya. Teman-teman di sini contoh-contoh bisnis. Nih, oke ya. Jadi usaha itu bisa dari rumahan. Apa saja ya? Banyak ya. Itu omsetnya gede-gede lo bisa lihat. Nah, mau bikin kerupuk, mau bikin apa saja sih, kue-kue. Pokoknya teman tidak bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga, tunggu di rumah, PKK gitu ya, sambil di penghasilan. Apa sih bisa dibikin? Mau pakaian, mau bikin apa? Ada lagi. Jadi kami memulai bakso Benil itu sejak tahun 2010 dan kami memulai berdua. Sebelumnya kami bekerja di kantor, kemudian kami lihat peluang usaha, kami coba merintis. Kan ya bukan ngambil sendiri ya, oh gitu ya. Karena kan banyak bakso yang sekarang ngambil sendiri. Cuman itu harga batas bawah atau harga batas atas? Itu harga yang normal aja. Bisa. Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Jindan. Kebetulan alhamdulillah saya selaku pendiri atau founder dari Dimsum Market 1000. Ya. Nama saya sendiri Halim Yan Putra, saya selaku Head of Sales dari PT Berkapur Nama Sewu. Hari ini saya membawa tim, ya kan, rame rombongan ya, bukan mau demo ya Pak ya. Mau mempresentasikan, mungkin ada BOD kita, Board of Director kita, Mas Sohairul Iman, dan juga ada tim dari Malkom, ada Mas Dika, ada Mas Guru sama Mas Dudi. Oke, kita lanjut tanpa lama-lama karena waktu juga cuma 1 jam aja. Yang pertama,
PT Berkapur Nama Sewu ini di lokasi ada di Tangerang. Kita base camp-nya itu di Tangerang, di Bencongan. Siapa yang dekat dari Tangerang? Tangerang di mana itu? Di Karawaci, di Perum, Pak. Yang pertama, kami itu berdiri dari 2006. Tahun 2006 itu atas oleh Bapak Satrio dan Ibu Retno. Awalnya itu berdiri atas nama CV dan berganti menjadi PT itu di tahun 2016 menjadi PT Berkapur Nama Sewu. Oke, nah ini legalitas perusahaan kami. Nah, untuk sertifikat haki dan sertifikat halal juga sudah kami miliki. Jadi Bapak sama Ibu jangan khawatir, kita sudah berlegalitas sah di kewarganegaraan Indonesia. Oke, nah PT Berkapur Nama Sewu ini sebenarnya kami tuh basically memang perusahaan food and beverage yang saat ini ada brand namanya itu Kebab Alibaba dan Kebab Al Ghazi. Dan sebelumnya perusahaan kami juga ada beberapa menaungi brand khususnya food dan beverage, yaitu ada Mang Kacau, ada Mistik Obar. Nah mungkin saat ini yang tersisa hanya Kebab Alibaba dan Kebab Al Ghazi. Nah untuk isinya dari Kebab Alibaba sendiri itu menjadi makanan cepat saji skala nasional karena kesehatannya, kelezatannya dan pelayanan serta keunikannya. Untuk misinya juga kami ingin menunjukkan jaringan skala nasional dan internasional dengan sistem training dan terus selalu berinovasi membangun kontrol sistem yang proaktif. Begitu. Nah untuk saat ini wilayah Kebab Alibaba dan Kebab Al Ghazi sudah memiliki 150 outlet yang ada di tersebar di Jabodetabek. Nah kenapa sih harus memilih Kebab Alibaba dan Kebab Al Ghazi? Yang pertama, modalnya itu sangat terjangkau. Kita startnya itu mulai dari 15 juta sampai 80 juta.